Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman semua. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal perancangan usaha saya, yaitu usaha perkedel. Jadi slogan perusahaan saya di sini untuk usaha perkedel ini adalah hidangan gorengan pendamping makanan. Sebelum mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hosana Laura Pusparatri dari kelas 12 IPS 5 nomor absen 9. Jadi di sini yang pertama ada daftar isi. Daftar isi di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada business overview. Business overview ini berisi latar belakang, visi misi, tujuan, struktur organisasi, dan logo perusahaan. Yang kedua ada analisis usaha. Analisis usaha ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada marketing mix dan manajemen produksi. Marketing mix di sini berisi produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan political power. Yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi berisi kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Yang ketiga ada analisis pasar. Perusahaan saya di sini memakai analisis SWOT. Yang keempat, perhitungan keuangan. Perhitungan keuangan ini berisi break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, menetapkan harga jual, dan estimasi laba. Lalu di sini saya mengutip kata-kata bijak dari Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ini adalah orang yang punya Facebook dan aplikasi lainnya di handphone. Yaitu kata-kata bijaknya adalah, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko sama sekali. Dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Jadi maksudnya kita tuh lebih baik kita tuh mencoba dulu daripada kita tidak mencobanya sama sekali. Karena kalau kita tidak mencobanya sama sekali, itu kita udah pasti gagal, gitu deh. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba. Lalu selanjutnya ada PT Pelita Food. PT Pelita Food ini adalah nama perusahaan kami. Jadi perusahaan kami ini merupakan perusahaan yang memproduksi makanan khas daerah, khususnya perkedel, yang dimana perusahaan kami sangat mengutamakan kesehatan para konsumen. Di sini di sebelah kiri ini ada foto anggota-anggota dari perusahaan kami. Di sini yang tengah ini adalah saya sendiri. Lalu di sini ada logo perusahaan kami. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang business overview. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu problem dan solution. Problemnya, kurangnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi makanan khas daerah. Soalnya kebanyakan masyarakat itu pada minat makanan modern gitu, kayak burger, pizza, dan lain-lain. Yang kedua ini ya, ada solution. Solution ya, kami akan memperkenalkan makanan khas budaya, terutama perkedel, kepada masyarakat, sehingga minat masyarakat terhadap makanan daerah meningkat. Jadi kami itu mengutamakan meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan daerah, supaya makanan daerah ini tidak punah gitu deh anggapnya. Lalu, di sini ada profil saya. Ini ada foto saya, dan ini nama saya Hosana Laura Pusparatri. Saya di sini membuat perkedel tempe, dan di perusahaan saya itu saya sebagai accounting-nya. Lalu ini our team saya. Ini ada yang pertama ada Angela Liangna Putri, nomor absen 2. Dia akan membuat perkedel daging. Dia tuh sebagai produksi. Yang kedua, saya sendiri, nomor absen 9, saya akan membuat perkedel tempe dan saya sebagai accounting. Yang ketiga, dia Putri Maharani, nomor absen 17, dia akan membuat perkedel kentang. Dia sebagai marketing. Yang keempat, Aninda Widyaningrum, nomor absen 24,
dia akan membuat perkedel jagung dan dia sebagai direktur. Lalu selanjutnya ada visi, misi, tujuan. Visi perusahaan saya adalah menjadikan usaha kuliner yang lebih memperhatikan nilai gizi para konsumen. Misinya, ini misi perusahaan saya ada 3, yaitu yang pertama menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kehigienisan. Yang kedua, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu tujuan perusahaan saya yaitu mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Lalu kita akan memasuki yang kedua, yaitu analisis usaha. Nah, analisis usaha ini saya bagi menjadi 2, yaitu marketing mix dan manajemen produksi. Dalam marketing mix, ini berisi produk, price, place, promotion, people opinion, proses, physical evidence, productivity dan quality, dan political power. Lalu yang kedua, manajemen produksi ini berisi kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, daftar peralatan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Lalu ada marketing mix. Marketing mix ini yang pertama ada bagian produknya. Jadi perusahaan saya membuat 4 jenis perkedel, 4 macam perkedel, yaitu perkedel daging, perkedel tempe, perkedel kentang, dan perkedel jagung. Saya sendiri akan membuat perkedel tempe. Yang kedua, ini ada bagian peralatan. Peralatan yang saya butuhkan dalam membuat perkedel tempe ini ada pisau, mangkok, penggorengan, tekanan, sutil, dan sendok. Yang ketiga ada bahan. Bahan yang saya butuhkan yaitu tempe sebanyak 1 papan, daun bawang diiris tipis itu 1 buah, daun seledri, kemangi iris tipis, cabai rawit secukupnya, garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, tepung maizena 1 sendok makan, putih telur 1 buah, dan tepung bumbu serbaguna 3 sendok makan. Lalu ini bagian langkah-langkahnya. Yang pertama, kukus tempe hingga matang terlebih dahulu, habis itu dilumatkan dengan garpu, lalu sisihkan. Yang kedua, campur tempe dengan daun bawang, daun seledri, kemangi, garam, kaldu bubuk, dan ketumbar bubuk. Setelah itu dibentuk bulatan-bulatan kecil itu, bulatannya nggak usah terlalu besar. Lalu masukkan 1 buah cabai rawit di tiap 1 bulatan perkedel. Jadi di setiap bulatan perkedel itu dimasukkan cabai rawit. Habis itu, yang ketiga, celup bulatan perkedel ke dalam adonan putih telur dan tepung maizena yang sudah dicampur. Jadi sebelum itu tuh kita tuh harus mencampur putih telur dan tepung maizena dulu. Habis itu kalau udah tercampur, celup bulatan perkedel tadi ke dalam adonan itu. Lalu gulingkan ke dalam tepung bumbu serbaguna. Lalu goreng hingga kecoklatan dan tiriskan. Yang keempat, perkedel tempea siap disajikan. Ini ada contoh kurang lebih foto dari perkedel tempe yang akan saya buat. Ini ada 4 ya contohnya. Lalu kita masuk ke 4P. 4P di sini yang pertama ada produk. Produk yang saya buat itu yaitu perkedel tempe yang memberikan gizi kepada konsumen. Yang kedua ada price, harga yang ditentukan oleh perusahaan sendiri. Saya menentukannya yaitu harganya 3.000 per biji. Yang ketiga ada place. Produk ini akan dijual di area sekitaran sekolah dan juga di rumah. Yang keempat ada promotion. Promotion ini kita bagi menjadi 3, yaitu segmentasi, target pasar, dan positioning. Segmentasinya, secara pasar kami menjual pada kalangan penggemar kuliner dan masyarakat umum. Karena dengan sasaran itu kami dapat mudah mengetahui informasi pasar. Yang kedua, target pasarnya saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama wilayah yang kita jadikan target, yaitu wilayah dan pasar. Soalnya kalau terlalu jauh, kami mungkin masih belum bisa
melakukannya. Jadi kami yang dekat-dekat aja dulu, yaitu wilayah Denpasar aja. Lalu yang kedua, kami melihat banyaknya peluang bisnis pada makanan yang siap saji, hingga kami memanfaatkan peluang ini. Yang ketiga, yaitu positioning. Perkedel dengan bermacam varian, yaitu ada perkedel tempe, perkedel daging, perkedel kentang, dan juga perkedel jagung. Jadi kami ada 4 macam varian yang dimodifikasi. Lalu ada bagian tipe. Di sini saya memakai sifat-sifat dari wirausahanya, yaitu yang pertama memiliki gaya komunikasi yang baik. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bisnis ini berhubungan dengan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengusaha, sudah seharusnya memiliki gaya atau cara berkomunikasi yang baik. Jadi ini memang sudah harus dipunyai dari seorang wirausahawan, yaitu memiliki gaya komunikasi yang baik. Yang kedua, percaya diri. Sifat percaya diri sangat diperlukan bagi seorang wirausahawan dalam menghadapi segala halangan dan rintangan yang menerpa bisnis kita. Jadi kita tidak usah takut di awal, kita tuh harus percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah memiliki kemampuan dan keterampilan personal. Seorang pengusaha yang baik harus memiliki kemampuan dan keterampilan personal. Dengan ini, pengusaha bisa mengambil keputusan dengan kualitas keputusan yang lebih baik. Yang keempat, berani mengambil resiko. Keberanian dalam mengambil resiko merupakan salah satu karakteristik seorang wirausahawan. Pada umumnya, resiko sebanding dengan keuntungan. Jika resiko besar, maka keuntungannya juga bisa jadi lebih besar, dan sebaliknya kalau resiko kecil, keuntungannya lebih kecil. Jadi seperti kata-kata bijak yang tadi dikutip oleh Mark Zuckerberg, kita tuh nggak boleh takut di awal, kita tuh harus berani mengambil resiko. Jadi jangan takut gagal. Lalu selanjutnya ada proses. Yang pertama, di sini perusahaan saya nih, hari pertama, kami memulai untuk membeli bahan dan peralatan untuk membuat perkedel. Hari kedua, kami mencoba untuk memproduksi perkedel serta menjualnya, dan pelanggan merasa cukup puas dengan hasil dan rasa dari makanan kami. Yang ketiga, kami membuat promosi, yaitu jika pelanggan membeli perkedel yang lebih banyak, maka akan mendapatkan potongan harga. Jadi kayak gini, kan saya kan jual perkedelnya satu per biji itu 3.000. Jadi kalau misalkan ada yang beli langsung 5 biji, berarti kan kalau 5 biji harganya 15.000. Jadi saya kasih potongan harga. Jadi ya mungkin bisa 13.000 atau 10.000. Lalu hari keempat, kami juga memasarkannya di media sosial dan secara langsung sehingga penjualan kami bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau memasarkannya di media sosial ini kan kami bisa iklanin misalkan di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, atau dan lain-lain. Habis itu kalau secara langsung misalkan kami kayak secara langsung aja langsung bertemu orang, habis itu kami pasarkan. Misalkan kami bertemu teman, terus kami tawarin deh produk kami gitu. Lalu kita selanjutnya masuk ke physical evidence. Yang pertama ada political power. Political power ini kami pakai 3, yaitu yang pertama larangan penggunaan kantong plastik. Kami terus berupaya untuk mengurangi kantong plastik. Dalam usaha ini kami akan memakai kotak kertas. Jadi kami nggak pakai kantong plastik lagi. Soalnya kan sekarang banyak banget sampah plastik yang bertebaran di mana-mana, termasuk di laut gitu. Jadi kami nggak mau pakai sampah plastik lagi, kami memakai kotak kertas yang mudah terurai. Lalu yang kedua, social distancing. Semenjak wabah COVID-19 merebak di Indonesia, bisnis-bisnis kecil terancam mengalami kerugian. Kami akan mengubah strategi dalam proses pemasaran, yaitu dengan cara pemesanan via telepon, dan produknya akan diantarkan dengan membuat perjanjian dengan pelanggan untuk bertemu di suatu tempat. Jadi,
pelanggan tuh boleh, kalau misalkan mau pesan produk kami, mereka tuh boleh lewat telepon. Terus ntar kalau misalkan mau ngambil makanannya, bisa COD, alias apa aja, anak muda zaman sekarang tuh bilangnya COD, yaitu bertemu di suatu tempat. Atau bisa juga kami langsung antarkan ke rumah mereka gitu. Habis itu ada lokasi tempat usaha. Kami akan memilih lokasi tempat usaha yang strategis, biar banyak dapat untung. Lalu, manajemen produksi. Jadi, penggunaan bahan bakunya, saya buat tabel seperti ini. Jadi, yang pertama, tempe sebanyak 1 papan, harga satuannya 5.000, jadi jumlahnya 5.000. Yang kedua, daun bawang sebanyak 1 buah, harga satuannya 500, jadi jumlahnya 500. Yang ketiga, daun seledri sebanyak 1 buah, harga satuannya 2.000, jumlahnya 2.000. Yang keempat, kemangi, saya butuhnya setengah ikat, harga satuannya tuh, harga 1 ikatnya tuh 2.000. Jadi jumlahnya jadi 1.000 karena saya butuhnya setengah ikat. Ini cabai rawit, saya masih belum tahu banyaknya berapa. Saya udah tahu, tapi kalau misalkan dibelinya tuh saya langsung beli banyak itu, jadi udah nggak tahu ada berapa buah. Jadi saya pakai secukupnya. Harganya tuh 2.000 kalau 1 bungkus gitu. Jadi jumlahnya 2.000. Lalu ada kaldu bubuk. Kaldu bubuk ini saya pakai sebanyak setengah bungkus. Harga satuannya, harga 1 bungkusnya tuh 2.000. Terus jadi jumlahnya 1.000. Ketumbar bubuk. Saya pakainya 1/4 bungkus, harga satuannya 2.000, jadi jumlahnya 500. Tepung maizena, banyaknya saya pakai 2 sendok makan, harga satuannya 6.000, jadi jumlahnya 2.000. Lalu telur, saya pakai 1 biji, harga satuannya 3.000, jumlahnya 3.000 juga. Lalu tepung bumbu serbaguna, saya pakai 3 sendok makan, harga satuannya 3.000, jadi jumlahnya 1.000. Jadi total dari semua harga, semua jumlah ini, yaitu 18.000. Lalu, daftar peralatan yang dibutuhkan. Saya butuh pisau 1, mangkok 1, penggorengan 1, talenan 1, sutil 1, sendok 2, jadi totalnya adalah 7 biji. Lalu ada biaya operasional. Saya memakai biaya operasionalnya, yaitu transportasi 10.000, gas 18.000, dan air 5.000. Jadi total biaya operasionalnya adalah 33.000. Lalu ada proses produksi. Yang pertama-tama saya membeli bahan, kemudian perencanaan, memproduksi, lalu bagian terakhir yaitu pengemasan. Kita akan masuk ke analisis pasar. Jadi perusahaan kami memakainya analisis SWOT. Kelebihannya ada 3, yaitu banyak diminati di berbagai kalangan, bahannya mudah didapat, dan harganya terjangkau. Produknya juga mudah dibuat. Kelemahannya yaitu produk ini banyak dijual di berbagai tempat. Seperti di pasar tuh banyak yang jual perkedel. Habis itu di restoran gitu juga banyak. Yang kedua, bertahan kurang lebih hanya sehari. Jadi nggak bisa bertahan lama-lama produk perkedel ini. Lalu ada kesempatan. Kesempatannya, yang pertama, banyak orang yang suka makan di luar. Yang kedua, peminatnya juga banyak. Lalu bagian ancamannya yang pertama, terkadang orang mudah bosan dengan perkedel. Yang kedua, banyak jenis makanan lain yang juga lebih enak dari perkedel. Lalu ada perhitungan keuangan. Di sini ada break even analysis. Jadi break even analysis ini kita tuh mencari break even point-nya supaya bisa tahu big loss, profit, dan big profit-nya berapa.
Ini kita menghitung break even point-nya. Saya pakai perhitungannya per bulan. Jadi kita bagi jadi 4, ada fixed cost, harga penjualan, variable cost, dan kontribusi per unit. Fixed cost-nya ini saya pakai biaya operasional saya tadi, yaitu transportasi 10.000, gas 18.000, air 5.000, jadi ditotalin jadi 33.000. Lalu ada variable cost. Variable cost ini saya pakainya biaya bahan saya tadi totalnya ada 18.000 dan biaya komisi. Biaya komisi itu biaya tenaga kerja. Jadi saya satu orang tuh jadi perusahaan saya ada 4 orang. Satu orang tuh biaya komisinya 5.000. Jadi 5 dikali 4 orang 20.000. Terus ditotalin jadinya 38.000. Setelah itu bagian harga penjualan. Harga penjualan ini rumusnya biaya produksi per 100% dikurangin 50%. Biaya produksi ini saya dapat dari variable cost saya, yaitu ini 38.000. Jadi 38.000 per 50%, yaitu 100 dikurangi 50%, jadinya 50%. Jadi udah saya hitung harga jual total saya yaitu 76.000. Saya ini sekali produksi saya dapat 30 buah perkedel. Jadi 76.000 dibagi 30 yaitu 2.500 biji. Jadi karena saya pengen langsung nggak pakai 500 gitu pokoknya, ini saya buletin jadi 3.000 per biji. Habis itu yang keempat ada kontribusi per unit. Di sini saya pakai labanya dari 3.000 yang tadi, 3.000 per biji tadi, dikurangin dengan 2.500 biji. Jadi hasilnya 500. Laba saya adalah 500. Lalu kita lanjut ke BIP unit. BIP unitnya rumusnya tuh ada biaya tetap dikurangi per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetap ini saya pakai fixed cost yang tadi yaitu 33.000 per 3.000 dikurangin 1.200. Harga per unitnya saya 3.000 yang tadi per produk ya. Habis itu biaya variabel per unit yaitu 1.200. Saya pakai biaya 1.200 ini dapat dari variabel cost yang tadi dibagi dengan 30 karena sekali produksi saya dapat 30 buah. Jadi hasilnya 1.200. Habis itu 33.000 per 1.800. 1.800 dapat dari 3.000 dikurangin 1.200 sama dengan 1.800. Jadi 33.000 dibagi 1.800 adalah 18 unit. Jadi perusahaan saya dikatakan untung atau rugi, batasnya tuh ada produknya tuh 18. Kalau misalkan lebih dari 18 produk yang terjual, itu berarti saya untung. Kalau misalkan kurang dari 18 produk yang dijual, itu berarti saya rugi. Lalu ada BIP harga. BIP harga ini rumusnya biaya tetap per kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Lalu biaya tetapnya tadi sama kayak BP unit, saya pakai 33.000 per 38.000 dibagi 3.000. Jadi 38.000 ini saya dapatnya dari variable cost yang tadi dibagi 3.000. 3.000 ini harga per unit produk saya. Jadi 33.000 dibagi 38.000 dibagi 3.000 ini hasilnya 13. Jadi ya 33.000 dibagi 13 sama dengan 2.500. Jadi kalau misalkan penjualan saya lebih dari 2.500, berarti saya untung. Kalau misalkan kurang dari 2.500, berarti saya rugi. Lalu kita masuk ke balance sheet. Balance sheet ini ada aset dikurangin liabilities sama dengan equity.
Jadi asetnya saya pakai 51.000. 51.000 ini didapat dari biaya bahan yang tadi ditambah biaya operasional saya. Yaitu tadi biaya bahannya saya dapat 18.000 ditambah biaya operasional saya yaitu 3.000. Jadinya hasilnya 51.000. Ini dikurangin liabilities. Liabilities ini saya pakai 38.000 yaitu soalnya saya punya liabilities di biaya tenaga kerja dan gas. Jadi saya totalin biaya tenaga kerja saya 20.000, gas saya 18.000. Jadi ditotalin jadi 38.000. Lalu sama dengan equity. Jadi 51.000 dikurangin 38.000 sama dengan 13.000. Jadi modal saya adalah 13.000. Selanjutnya kita masuk ke estimasi pengeluaran. Estimasi pengeluaran ini rumusnya bahan baku ditambah perlengkapan lain ditambah operasional. Bahan baku saya tadi ada 18.000 totalnya, lalu ditambah perlengkapan lain, saya tidak ada perlengkapan lain, jadi 0, ditambah operasional. Biaya operasional saya tadi totalnya 33.000. Jadinya 18.000 ditambah 0 ditambah 33.000 sama dengan 51.000. Jadi estimasi pengeluaran saya adalah 51.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke menetapkan harga jual. Jadi pertama-tama kita cari dulu harga satuan produksinya. Cara nyarinya tuh total pengeluaran dibagi hasil produksi. Total pengeluaran saya tadi yaitu 51.000. 51.000 ini saya dapat dari estimasi pengeluaran yang tadi. Per 30. Hasil produksi saya 30. Satu kali produksi saya dapat 30 buah. Lalu ini dibagi 51.000 dibagi 30 hasilnya 1.700. Jadi 1.700 ini adalah harga satuan produksi. Ditambah laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan tadi yang tadi udah kita hitung di kontribusi per unit itu saya dapatnya 500. Jadi 1.700 ditambah 500 sama dengan 2.200. Jadi harga jual saya 2.200. Lalu ada estimasi laba. Estimasi laba itu rumusnya hasil produksi dikali harga jual dikurangin modal awal. Hasil produksi saya tadi sekali produksi saya dapat 30 produk. Jadinya hasil produksi saya 30 dikali harga jual yang tadi kita dapetin yaitu 2.200 dikurangin modal awal. Modal awal saya tadi didapetin dari yang balance sheet tadi, modal awalnya 13.000. Jadi 30 dikali 2.200 dikurangin 13.000 sama dengan 53.000. Jadi estimasi laba saya harganya 53.000. Lalu kita masuk ke cari persentasenya. Jadi rumusnya laba dibagi modal dikali 100%. Laba saya tadi 500 dibagi modal saya 13.000 dikali 100%. 5.000 dibagi 13.000 dikali 100% adalah 4%. Jadi estimasi laba saya dalam bentuk persentasenya adalah 4%. Di sini saya buat kata-kata bijak dari saya sendiri. Tidak ada kata gagal. Gagal adalah ketika kita berhenti berusaha. Jadi janganlah berhenti berusaha. Kita tuh harus terus berjuang. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh cepat menyerah. Nah, ini adalah penutupnya. Jadi di sini saya cantumkan email saya dan teman-teman saya dalam perusahaan kami, yaitu email saya adalah hosanalaura04@gmail.com, lalu ada diahputri0328@gmail.com, ejelaliangna02@gmail.com, dan madeaninda2002@gmail.com.
Lalu kami juga punya Facebooknya, yaitu Pelita Food. Habis itu nomor WA ini adalah nomor WA perusahaan kami, yaitu +62 838 223 15261. Habis itu kami juga punya Instagramnya, @pelitafood. Ini juga website perusahaan kami, yaitu pelitafood.com. Jadi, segini saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun apa perbuatan saya minta maaf. Jadi, terima kasih.